Shalom, saya Davina dari tim IPA. Salah anjir, salah. Hah? Udah ulang. Shalom, saya dari 2, 3. Shalom, saya Davina dari tim 4 IPA 9C. Akan menjelaskan bagaimana proses pertemuan sperma dan sel telur. Setiap orang dalam manusia diberi fungsinya masing-masing, baik wanita maupun pria. Untuk keberlangsungan hidup tersebut diperlukan yang namanya perkembangan baikan. Perkembangan baikan pada manusia berawal. Iya ya. Anjir. Setiap organ dalam manusia diberi fungsinya masing-masing, baik wanita maupun pria. Untuk keberlangsungan hidup makhluk tersebut diperlukan yang namanya perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada manusia berawal dari sel telur dan sperma. Betul? Apa itu telur dan sperma? Kedua tersebut adalah sel reproduksi yang pertemuannya dapat membaui janin alias bikin wanita hamil. Sel telur terdiri adalah sel reproduksi dari wanita yang berperan penting dalam pembentukan janin. Jadi kalau mau hamil atau punya anak, pokoknya harus punya sel telur dulu. Kalau nggak punya ya nggak bisa. Dan sel sperma juga merupakan sel reproduksi dari pria yang memungkinkan terjadinya kehamilan pada wanita. Jadi kedua sel telur itu sama-sama berperan penting dalam pembentukan janin. Tapi sel telur punya wanita, sperma punya pria, begitu. Oke, penasaran nggak kira-kira dari mana sih sel-sel itu berasal? Dah. Jadi bagian alat reproduksi yang menghasilkan kedua sel ini tuh jelas beda. Kalau sel telur punya wanita itu dihasilkan oleh ovarium. Bentuknya kayak telur dan berjumlah 2. Ada di kiri dan di kanan uterus atau rahim. Sedangkan sperma yang dihasilkan dari testis bentuknya juga sama kayak telur dan berbeda di dalam skrotum. Kenapa di dalam skrotum? Karena skrotum yang jagain suhunya testis supaya si testis ini bisa menghasilkan sperma yang baik. Selain menghasilkan sperma, testis juga memproduksi hormon testosteron. Satu-satunya hormon pria. Nah, itu di bagian alat reproduksi yang menghasilkan sel telur dan sperma. Sekarang gimana sih pertemuan kedua sel ini bisa terjadi? Apa yang mereka berdua lewati untuk pembentukan janin? Oke, ini kayak pertanyaan sih. Shut the fuck up. Jadi setiap pasangan suami istri kalau mau punya anak kan harus melakukan hubungan intim dulu. Nah, dari situlah cikal bakal kehamilan. Disitulah petualangan sperma dimulai. Perjalanan sperma mencari sel telur itu nggak mudah, guys. Pertama, dalam vagina wanita itu ada lingkungan asam yang bisa bikin sperma mati gitu aja tanpa sampai ke tempat sel telur. 2. Lendir serviks yang cuma bisa dilewatin sama sperma yang punya bakat berenang lebih. Nah, kalau misalkan lancar jaya, sperma akan menuju ke rahim, kemudian ke tuba fallopi untuk mencapai sel telur. Tapi di bagian ini tuh sperma bisa aja terjebak di tuba fallopi lalu mati. Tantangan gak cukup sampai di situ aja. Satu sel telur itu bisa diincar sama ratusan sperma, tapi pemenangnya itu cuma satu. Siapa? Ya sperma yang kuat yang bisa menembus dinding sel telur, dinding yang di luar sel telur itu. Nah, kalau sudah ada satu aja sperma yang berhasil sampai ke inti sel telur, sudah diterobos dinding luar sel telurnya, itu sel telur itu mencegah ada sperma lain masuk, cukup satu aja. Nah, tahap yang tadi, disitulah baru terjadinya proses pembuahan lalu berlanjut pada kehamilan. Nah, dalam waktu 24 jam, pembuahan itu bisa menghasilkan yang namanya zigot. Zigot tuh kayak, kan sebelum jadi bayi itu kan janin dulu. Nah, terus sebelum janin ya zigot dulu. Jadi zigot tuh sebelumnya janin lah pokoknya. Tapi abis itu zigotnya bertumbuh jadi janin juga. Nah, jenis kelamin janin pun bisa diketahui dari sini. Kalau sperma bawa kromosom Y, nah itu tandanya adik bayinya itu janinnya itu berjenis kelamin laki-laki.
Tapi kalau kromosom X yang dibawa sperma sebaliknya, ya cewek. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Dumb ways to die. Oke, dan kan. Uterus atau rahim. Bukan, itu. Kita di kalangan uterus sama rahim. Get your toes down. Fall in the road, electrical wall. Perkembangbiakan pada manusia berawal dari saluran dan sperma. Betul?